Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan terkait salah satu indikator daripada pemahaman, penilaian, dan juga evaluasi understanding by design. Salah satu indikator ini yaitu indikator pengetahuan diri. Kelompok kami terdiri dari yang pertama saya sendiri, Zulfa Muhlisul Habibiyah, kemudian ada Siti Nur Aini, dan juga ada Siti Nur Hafifah. Memasuki pengertian daripada pengetahuan diri. Jadi pengetahuan diri, peserta didik itu dikatakan mencapai pemahaman dalam konsep understanding by design. Salah satunya adalah ketika peserta didik memiliki pengetahuan diri. Nah, pengetahuan diri ini apa sih? Yang pertama, pengetahuan diri ini ketika peserta didik menunjukkan kesadaran metakognitif. Kemudian selanjutnya, peserta didik ini memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan juga kebiasaan, pikiran yang membentuk dan juga menghambat pemahaman diri sendiri. Kemudian peserta didik ini menyadari apa yang tidak dimengerti oleh dirinya sendiri. Dan yang terakhir itu peserta didik dapat merenungkan arti dari pembelajaran dan juga pengalaman. Terdapat beberapa indikator yang bisa diketahui atau dilihat dari penerapan pengetahuan diri ini. Indikator yang pertama adalah kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini apa sih? Kesadaran diri ini yaitu adalah peserta didik memahami yang terjadi di dalam peserta didik sendiri itu. Jadi peserta didik mengetahui apa yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Nah, contohnya itu peserta didik mampu mengenali perasaannya sendiri, mengenali kekurangan dan juga kelebihannya sendiri, dan juga dapat mengelola potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Peserta didik ini mampu mengenali kekurangan atau mengetahui kekurangan dan juga kelebihannya sendiri, mengenali potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, ketika itulah peserta didik dapat dikatakan telah memahami atau telah mengetahui pengetahuan dirinya atau memiliki kesadaran diri. Untuk selanjutnya, yaitu indikator-indikator pengetahuan diri yang selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, yaitu Siti Hafifah. Baik, selanjutnya yaitu kemampuan metakognitif, di mana kemampuan metakognitif ini adalah pengetahuan dan kontrol siswa terhadap kegiatan belajarnya. Adapun indikatornya yaitu siswa mampu mengenali gaya belajarnya. Yang kedua, siswa mampu berpikir secara mendalam sampai ia memperoleh suatu jawaban atas setiap masalah. Yang ketiga, siswa mampu menyadari apa yang telah terjadi selama proses pembelajaran, sehingga siswa itu mampu memahami materi tersebut dengan baik. Selanjutnya adalah penyesuaian diri, di mana penyesuaian diri ini adalah suatu proses mencakup mental dan tingkah laku. Artinya, individu berusaha untuk dapat berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam dirinya. Adapun indikatornya yaitu siswa mampu menyesuaikan kemampuan awal yang telah dia miliki dengan materi yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu siswa mampu mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam dirinya sehingga kebutuhan tersebut tercapai. Nah, selanjutnya yaitu reflektif, di mana reflektif ini adalah kemampuan siswa dalam menghubungkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru yang baru ia dapat untuk menyelesaikan suatu masalah. Adapun indikatornya yaitu siswa mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Yang kedua yaitu siswa mampu memaknai pembelajaran yang telah dia pelajari. Yang ketiga, siswa dapat terampil dalam mengungkapkan perasaan, pendapat, maupun keyakinannya. Selanjutnya, salah satu dari kemampuan metakognitif yaitu kebijaksanaan. Kebijaksanaan merupakan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Adapun indikator dalam kebijaksanaan ini yaitu yang pertama, siswa mampu membuat keputusan yang tepat. Misalnya, siswa membuat keputusan yang tepat untuk tidak menyontek saat ujian karena siswa tersebut memahami pentingnya bersikap jujur. Yang kedua, siswa bijak dalam menggunakan media teknologi untuk mencari tambahan
materi. Misal, ketika siswa diminta untuk membawa HP ke sekolah sebagai pendukung pembelajaran, maka siswa tersebut menggunakan internet untuk mencari sumber belajar, bukan untuk bermain game online ketika pembelajaran berlangsung. Untuk yang indikator ketiga, yaitu siswa memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di sekitar. Misal, ketika dalam kelas ada satu siswa yang merasa kesulitan, maka siswa tersebut akan dibantu oleh siswa yang lain yang memiliki kesadaran diri. Contoh konkretnya yaitu peserta didik mampu secara nyata mengetahui potensi yang dimiliki oleh diri mereka sendiri. Ketika peserta didik memiliki hobi dan juga cita-cita yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, maka dapat dikatakan peserta didik tersebut telah memiliki pengetahuan diri. Contohnya, dalam pembelajaran pemahaman diri dapat dilihat dari mampunya peserta didik menyelesaikan self-assessment dan mampunya mereka dalam melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.